Kalian tahu nggak? Spiritual awakening itu tidak memandang latar belakang, tapi blueprint misi jiwanya itu menyesuaikan kelahiran, jalur karma, dan lingkungan sosialnya. Jadi kalau kalian pikir spiritual awakening itu hanya untuk orang-orang kalangan tengah ke bawah, kalian salah. Karena spiritual awakening itu juga akan membangunkan orang-orang dari kalangan atas. Orang-orang yang punya privilege, orang-orang yang punya akses ekonomi, keluarga, sosial, lingkungan, dan segala macam. Mereka juga ngalamin itu. Tapi mungkin mereka nggak tahu kalau namanya itu spiritual awakening. Tapi dengan adanya video-video kayak gini, video-video yang aku buat, semua kalangan, semua latar belakang akan tahu apa itu spiritual awakening. Jadi ketika kalian ketawa ketika aku bilang kalian adalah orang-orang yang membawa misi Nusantara, kalian salah besar. Karena misi ini nggak bisa jalan satu arah. Misi ini harus berjalan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan kita semua akan ketemu di tengah-tengah. Orang-orang kayak aku, orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah adalah orang-orang yang akan mengaktifkan grid bumi, situs kuno, tempat-tempat berfrekuensi tinggi, Stargate, Vortex. Dan grid ini bukan cuma daerah Jawa atau Sumatera, enggak. Tapi dari Aceh sampai Papua. Itu grid Nusantara. Yang hidupnya dari kecil itu menderita, tekanan batin, keterasingan, merasa berbeda dari orang lain, kekurangan ekonomi. Kami semua adalah orang-orang yang bekerja dari bawah ke atas. Terus kalau kalian tanya, terus cara kalian mengaktifkan itu gimana? Ritual, dukun, ini enggak. Frekuensi. Itu yang selalu aku bilang, frekuensi. Karena di blueprint 5 dimensi, semuanya bekerja di frekuensi. Orang-orang yang aku temukan di sini adalah orang-orang yang memiliki frekuensi tertentu yang bisa mengaktifkan semua jaringan itu. Bahkan, ada orang-orang yang memang khusus membawa blueprint untuk daerah atau wilayah tertentu. Dan itu akan aku temukan satu persatu secara frekuensi. Lalu kalau kalian bertanya, terus orang-orang yang privilege, orang-orang yang punya ekonomi bagus, keluarga yang bagus, status sosial yang bagus, mereka awakeningnya gimana? Mereka awakening dari dalam sistem mereka sendiri. Mereka mungkin terlihat aman di permukaan, tapi kalian gak pernah tahu ada penjara sistem mereka sendiri yang selama ini mereka merasa gue punya ini, gue punya itu, gue bisa ke sana, gue bisa ke sini, tapi kenapa rasanya kosong? Kenapa setelah gue mendapatkan apa yang gue inginkan dari kecil, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi ini, gue bisa dapet, tapi kenapa ketika gue udah di puncak, gue ngerasa kosong? Mereka akan mengalami pergeseran batin yang luar biasa ketika mereka tahu kalau hidup mereka itu selama ini ilusi. Ketika mereka berada di atas, ternyata di atasnya tuh masih ada lagi yang luar biasa hebatnya. Mereka adalah orang-orang yang punya akses struktur kekuasaan dan kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang akan menggeser sistem dari dalam. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari politik, ekonomi, pendidikan tinggi, medis, bahkan agama. Mereka adalah orang-orang yang akan meretas sistem sosial dan juga birokrasi. Mereka mungkin tidak membawa frekuensi yang sama seperti orang-orang yang berasal dari bawah. Tapi mereka menggunakan privilege yang mereka punya. Karena mereka bekerja dari atas ke bawah. Dan ketika keduanya bertemu di tengah, saat itulah perubahan terjadi. Ini bukan sekedar gila-gila halu. Ini bukan sekedar gila-gila spiritual. Enggak. Ini membangun struktur yang sudah ada di blueprint Nusantara. Jadi mereka yang berada di bawah akan menyelaraskan gridnya supaya mereka yang berada di atas bisa menjalankan perannya. Jadi nggak ada namanya sistem itu kolaps. Yang di atas tanpa ada yang di bawah, mereka nggak bisa kemana-mana. Tapi yang di bawah tanpa ada yang di atas, kita semua stagnan. Jadi kalian adalah orang-orang dari bagian penting yang akan membangun struktur itu. Semoga kalian paham ya.